Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo isuk-isuk nyentak. Ayo kowe ngomong apa? Oh yo sarap itu. Wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya diamuk setengah jam wis down. Sak jam stroke wis. Tuh kalau kata Mbak Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, gak mari sugih, Mbah, mari stroke. Jadi karena ilmu tentang itu tuh gak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu gak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan tuh gak jelas, itu gak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nak sengpen ngundang istibatal ya demen kecewa wis. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus dibiner itu. Kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja lah, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jenis surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Jadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-doribu, paham ya? Rajulun yang suruh boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti doribatu. Qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah kaulalati ing pengucapane wong wedok. Silailati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno Nabi. Jadi Nabi sebenarnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho. Ora trimo kiai Nabi itu dilaporkan. Jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng. Nabi wae dilapor. Jadi wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'ala yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Itu perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injiliziyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muara kekasih pangeran musom-musom wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoke ceritane kudu wahyu. Kaulah cerita galak, khaulah itu wahyu. Mbah Barakat, mbah Barbiye mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ora bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab itu mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah bermaknane ya fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Itu jorok iki jorok niki.
Ini murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang berjaluk ra dikeki iku ya ngamuk, iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk. Terus wong Arab itu ngamuk tertinggi itu muni anti aliyya kadzuhri ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kue koyo ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar, karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kang ngali cekel. Oh, wis dianggap murid ra duwe. Subhanallah, wong Arab lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan wong. Kebayang enggak corong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, mesti sirahe dicekel-cek diwambung bombonan. Nanti kula delok ora mentolo. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab sepuh nang kalian ya. Ya dicekel-cek terus diwambung iki. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewantes. Sewantel-cek terus di. Enggak dicekel. Wes seorang repot orang Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyya kadzuhri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kada wa kada. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor dengan Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, ndak ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu bimanzilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Warani kan jenengan. Warani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi orang itu mulai disini jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus aneh hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat, kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun di ayu, tapi meskipun di ayu. Jenengan ngertos, wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tak rumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikonokno iku Nabi. Nabi yes
Ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi yang ngenteni wahyu. Wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai saat ini. Pikir-pikir ya mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan pokoke. Mulane ning sorane ora ana surat rijal, ana surat apa? Bisa. Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah. Perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ono wedok ngelabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sopo wani ngelabrak? Terus bakas sopo, terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranan. Ini tak ijazah wong wedok-wedok sing judes. Nak wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus sholat. Kan mau suci bakasane. Tapi iki sholat tenan, mau sholat bar suci iki sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandani hukum ini. Hukum ini kan ngubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sapa-sapa, lapor pengiran. Ya Allah, hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kei wahyu terkini. Nak hukum itu tidak seperti itu. Mohon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pengiran itu, terus pengiran nurono ayat itu wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot tuh banget oleh ngrespon. Berarti ngomong anak gue bojomu ngamuk iku duwe respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadur. Maksiatun wala tanfa'uhu ta'atun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi tak kowe bertahan. Iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa huwa yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Sak terus. Nangis sampe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti to. Tambah nangis sama itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapure ning kamar jenengan krungu. Akhirnya itu ana ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladna. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya akeh sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak hambani kabeh sih. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara.
Jarang. Soben, itu mesti sing bojone ayu, sing akeh dipenjara. Tak sing bojone elek kan gak ana pemaksaan ya. Oh ya wis. Dadi kowe kudu termasuk sing dipenjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya diswidang bojomu elek merongos. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Aneh lagi. Kan gak pantas banget. Oh isin lho, cara sidang bojone wae elek. Bareng disidang. Orang-orang mesti pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nak wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatum illallai waladnahu. Mulai kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Ya hati-hati ya, awas kena salah, rokok kena sekali. Sebab itu Allah lagi ngendikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur, sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu, itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan nggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya ini Gus Baik muridku, ya stres ngomong ini karena menstatuskan sesuatu yang nggak bener. Paham ya? Misalnya gue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa lebih mulia timbang Habib, kan ra bener. Untuk Tunggul Ametung kok apa saingan nasab untuk Rasulullah, kan itu ora bener. Sesuatu yang nggak bener itu nggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Mulane nek ana mubalek to ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi. Wong sorop ora iso wae fatwa iku piye. Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene kelase. Iku ngerpek ta ora terus nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nek sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladnahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral.